Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa berkesempatan ya silaturahmi ke Tebuireng Transen ya, pesantren Sayen ya. Alhamdulillah bertemu sama Ustadz Umbaran. Tentunya nama beliau bagi alumni-alumni sudah tidak asing lagi nih. Apalagi di Salaf ya Ustadz ya. Salaf. Karena gak ada yang nyamain namanya. Gak ada yang nyamain sama saya. Masya Allah. Nun sewu saat yang saya tahu mengenai panjenengan sekilas Ustadz Indonesia Bu. Sekilas Ustadz Umbaran aslinya Jakarta. Tapi saat ini sudah domisili di Jawa Timur. Mohon izin Ustadz, kira-kira ada yang tentang CV Ustadz Umbaran pada saat mondok tadi mulai sanawiyah ya Ustadz ya, bisa disampaikan Ustadz kepada teman-teman alumni Tebuireng yang lainnya Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesempatan bersilaturahim dengan Dr. Soleh ya. Ini juga inspirasi dari semua alumni. Dokter juga alumni dari Tebuireng pesantren itu juga memimpin rumah sakit di Permata ya. Salah satu tempat saya. Jadi saya itu waktu 94 waktu itu disuruh mondok sama orang tua. Karena di Jakarta saya cukup bandel. Jakartanya Jakarta Selatan. Selatan ya. Di Kebayoran Lama. Kebayoran Lama. Gandaria. Oh, Gandaria. Gang Haji Aum itu. Dekatnya rumahnya Yaya di Jinun MZ almarhum. Oh, almarhum ya. Saya turun ke bawah tinggal rumah beliau. Oh, gitu. Iya. Kemudian setelah ayah wafat, saya mondok 94, sanawiyah sampai 97, lulus sanawiyah 97 sampai 2000 masuk aliyah. Kemudian setelah lulus aliyah 2000 sampai 2004 masuk ke IKH dulu Unhas. Pas 2002 itu ayah wafat. Jadi saya dengan keluarga kembali ke Bogor. Soalnya ibu kan aslinya Bogor. Oh iya. Terus jadi sekarang saya ini kembalinya ke Bogor. Ke Bogor. Yang rumah yang di karena sudah dibongkar sudah. Sudah kena gusuran. Oh, geng. Berarti balik ke Bogor ya? Balik ke Bogor. Ciawi itu ya, Ustadz ya? Ya, daerah Kabupaten Bogornya. Ciawi Selatan, daerah Desa Pasir Muncang. Oh, Desa Caringin, Pasir Muncang, lewat setelah Cimande, Caringin, Pasir Muncang. Itu saya di situ. Iya. Berarti ibu di Pasir Muncang ya? Ibu Pasir Muncang. Kebetulan adik-adik saya semuanya juga alumni Tebuireng. Oh, berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara, yang satu ibu satu ayah. Oh. Ada satu ibu satu ayah, ada satu ayah, ada satu ibu. Oh. Gitu. Yang satu ibu satu ayah, ada 3 bersaudara, saya paling besar. Yang kedua itu laki-laki juga menurut Tebuireng. Dari SMP AWH dia. SMP AWH. Terus ke Ali Tebuireng. Yang putri juga SMP AWH. Tapi lulus SMP AWH pindah ke Kerapiak. Oh, pindah ke Kerapiak ya. Sekarang sudah di Bogor semua. Oh, di Bogor semuanya. Berarti kedua adik Ustadz Umbaran di Bogor semuanya ya? Adiknya semua 2 di Bogor. Kalau yang kakak tinggalnya di sana dari awal dia di Bogor. Terus yang satu ayah itu di Tasikmalaya. Ada 3. Kalau saya 3. Kalau itu tidak mondok kalau yang itu. Berarti yang mondok cuma satu ayah, satu ibu tadi itu ya. Jadi itu alhamdulillah tahun 2004 lulus dari Unhas atau IKH. Diminta untuk membantu di Almater di Sanawiyah. Dari mulai 2004 sampai 2016. Itu tuh nggak salah sampai 2022. Cak Halim sempat jadi kepala sekolah juga ya waktu itu ya? Tahun berapa ya Ustadz Halim? Ustadz Halim itu kepala sekolah tahun 2007, 2010, dan 2010, 2013. Oh. 2 periode. Saya masih Pak Yasari itu kepala sekolahnya. Pak Yasari. Semuanya di Terjo. Beliau kepala sekolah Sanawiyah. Kemudian 2007 awal-awal Gusola ya di sini. Iya betul. Kemudian Ustadz Halim menggantikan Pak Yasari. Kemudian setelah Ustadz Halim periode berikutnya saya masih guru dan juga dijadikan wakil kesiswaan waktu itu. Di Pak Haji Husaini di Sanawiyah. 2000
10 sampai 2013 itu Ustadz Halim. Nggih. 2013 Nggih. Pak Haji Husaini baru setengah semester, beliau November wafat. Oh, Kemudian diganti oleh Ustadz Mitoluda. Pak Mitoluda sampai 2016. 2016. Kemudian Ustadz Zuhdi. Saya 2014 di samping ngajar di Sanawiyah juga ditarik ke sini. Itu 2014 itu saya sebagai kepala pondok di sini. Oh, 2014. 2014. Jadi kepala pondok SMA Transen. Pondoknya. Mohon maaf, pondoknya 2014. 2014. Berarti selain ngajar juga jadi kepala pondok di sini. Plus juga ngajar di sama juga. Iya. Baru di sini. Dan 2015 baru jadi wakil siswaan di sini. Iya, Sanawiyah dilepas. Iya. Sini jadi wakil siswaan. Dari 2015 sampai 2022. Nah, sekarang diberi amanah yang lumayan berat, berat sebagai kepala sekolah di lain. Ya. Siap. Mohon doanya itu. Iya. Pengalaman CV saya CV. dari nikah 2014. Iya. Nikah. Saya nikahnya terlambat. Iya. Umur 35 baru nikah. Insyaallah. Karena memang mengejar, belum kepikiran itu butuh umur masih lulus kuliah itu. Iya. Ngabdi pas umur 30 tahun. Sudah tua ini kok. Baru mulai gerilya. Saking semangatnya ya Ustadz ya. Tentunya Ustadz, dari CV yang tadi yang Panjenengan sampaikan, Ustadz Umbaran, tentunya tidak ujuk-ujuk saat ini Panjenengan memegang sebagai kepala sekolah SMA Transen, tapi kalau melihat itu kan dari bawah ya. Tentunya kan ibarat kata sebuah tingkatan Ustadz Umbaran lalui gitu loh. Karena dengan kita melalui tingkatan-tingkatan tersebut sudah barang tentu banyak tentunya informasi, pengalaman yang sangat bermanfaat saat ini yang mungkin Ustadz Umbaran bisa praktekkan ataupun terapkan kepada teman-teman anak didik di SMA Transen, Ustadz ya. Jadi kalau orang bilang saya ini pinter, keliru sebenarnya. Saya ini sebenarnya nggak pinter, cuma saya agak tekun itu aja. Jadi saya itu dikenal dulu tuh ruang gerak saya cuman di dulu kan di Al Jihad, di Al Jihad, Makom, Jeding sama Jabo udah. Jadi kalau belajar itu Makom, Jeding, Jabo. Udah itu aja muter-muternya itu aja. Gitu. Jadi sampai guru-guru kali-kali olahraga apa, saya emang nggak begitu itu. Kalau tekun. Iya. Kebetulan ada teman yang sama juga tekunnya, satu angkatan, namanya Ismail Fahmi di Tangerang. Juga Subhan Malik, lagi Hendra Zair. Ismail Fahmi itu yang saat ini ya Ustadz ya, yang kepala ini kan PT yang tadi sempat saya ketemu sama Gus siapa yang sempat ngajar juga waktu pas di Alia Salaf. Orang gemuk. Beliau jadi kepala PT IKI apa gitu Ismail Fahmi enggak? Bukan ya. Bukan ya. Beliau mungkin usaha. Oh, usaha ya. Aja, bukan ngajar. Waktu itu yang seangkatannya Ustadz Umbaran yang misalnya yang rajin menonjol, juga yang menonjol. Kalau yang menonjol dan pinter ini ada Ustadz Adi Rahman. Dia ngajar sekarang di UIN Jakarta. Iya. Sama di PT IKI. Itu Adi Rahman mungkin Adi yang disampaikan dia Adi Rahman. Ya ini sudah dokter. Iya. Ya PT IKI. Bukunya sama dia. Itu seangkatan ya? Satu angkatan, satu kelas, satu kamar. Satu kelas satu kamar ya? Hebat kalau itu benar-benar asli pinter itu. Enggak. Beliau belajar itu jarang. Ya tadi itu tekun. Saya tuh nggak pernah, orang ini nggak boleh belajar tapi kok pinter, cerdas. Kan saya udah mati-matian tapi kok pasti itu. Andi Rahman ya itu beliau luar biasa. Jadi dan ada lagi dari Cirebon, Mahdi. Mahdi ya. Juga menonjol juga. Mahdi. Kalau saya tadi cuman karena tekun ya. Di sini Al Jihad, Makom, Jeding, Jabo. Tidak mau kemana-mana, muter itu aja. Muter itu aja udah. Masya Allah. Pak Jas dulu kan para sekolah saya. Iya Pak Jas. Sebelumnya Pak Jun, Pak Jas. Mana ke Mualimah Cukir dulu.
hiburan ya. Sama sekali ya. Iya, Sama sekali memang. Jadi emang males. Hiburan. Soalnya saya tuh sudah puas bandel dulu ketika sebelum mondok. Oh gitu ya, pas mondok bener-bener tekun ya. Jadi ketika sebelum mondok kan, waduh udah kemana-mana, udah ngelang kemana-mana. Jadi mungkin orang tua khawatir ini pengaruh. Iya. Nah, mondok aja lah. Mondok aja ya. Itu ada dua pilihan orang tua. Kalau nggak gontor ya Tebuireng. Hanya pilihan ke Tebuireng aja. Masya Allah. Jadi saya tuh dari mulai belajar tuh di Malcolm sudah sama teman-teman tuh, Mas Fahmi, sama Subhan Malik, sama Hendra Zair, sama lagi Dino Hadi Kusno tuh buat kelompok tuh anaknya pintar semua. Jadi saya ke bawah. Pintar semua, saya ke bawah gitu ya. Gitu. Saya nggak bisa apa-apa, ya ikut-ikutan itu. Alhamdulillah. Kemudian bahasanya ikut-ikutan, mungkin beliau sebagai inisiatornya juga yang akhirnya teman-temannya ngikutin beliau juga nih. Pernah jadi ketua OSIS juga di Sanawiyah. OSIS, dan di Aliyahnya sebagai wakil ketua OSIS. Kalau di perguruan tingginya waktu itu sebagai ketua Majmu'ul Buhus untuk diskusi keagamaan waktu itu. Itu di agunasinya. Ustadz Umbaran, alhamdulillah tadi CV sudah lumayan Ustadz Umbaran berikan ataupun sampaikan. Non saya Ustadz nggak ada salahnya bagi alumni-alumni Tebuireng yang nonton nanti YouTube saya ini bisa berbagi tentang SMA Transen ini seperti apa sih pendidikannya atau polanya seperti apa non saya Ustaz? Ya, jadi waktu itu nih menjawab kegelisahan Kiai Haji Sholih Wahid, Alhamdulillah, Allahumma yarham. Jadi beliau itu melihat kondisi umat Islam saat ini ya apa ya terpuruk lah bahasa itunya. Jadi kemajuan teknologi itu hanya dimiliki oleh orang-orang non-muslim. Gitu ya. Terus ini dari mana nih kalau saya tuh seperti ini aja tidak bisa menjawab kegelisahan beliau. Akhirnya beliau minta bantuan dosen ITS, kebetulan alumni ITB juga, sesama alumni ITB dengan Solah. Beliau juga alumni Universitas Hiroshima, Jepang. Namanya Profesor Dr. Agus Purwanto DSC. Beliau ini menggagas namanya pesantren sains, disingkat Tren Sains. Ya, jadi itu untuk menjawab kegelisahan bahwa umat Islam saat ini itu sangat minim yang membahas ayat-ayat kauniyah, ayat sains. Kebanyakan mayoritas tuh yang dibahas ayat fikih, ayat hukum Islam. Betul. Padahal di Al-Quran, menurut penelitian Prof. Agus ini, ayat tentang fikih atau hukum itu hanya 160 ayat. Betul. Sedangkan tentang sains, tentang yang ayat yang menyebutkan tentang sains itu ayat 800. Masya Allah. Terus ayat, tapi ini tadi itu diabaikan buat Islam. Betul. Lebih fokus yang 160 ayat yang masalah fikih itu aja ya Ustaz ya. Jadinya sains itu dikuasai oleh Barat sehingga mereka lah yang memegang peradaban saat ini. Betul. Semua teknologi, pengetahuan, sains semuanya dikuasai oleh Eropa Barat. Betul. Kita hanya sebagai pengekor, hanya pengekor, bukan produsen. Betul. Nah, jadi ini sebagai genre baru. Pesantren saya biasanya pesantren itu pesantren salaf. Betul. Pesantren tahfidz, ada pesantren bahasa kayak Gontul itu ya. Iya, betul. Ini mungkin yang genre baru ya, Masya Allah. Baru ada 3 di Indonesia ini. Pesantren sains. Jadi ada di Sragen yang pertama kali berdiri 2013, Sragen. Kemudian 2014 ini Tren Sains Tebuireng, sama di Yogyakarta. Jadi gitu. Jadi beliau itu ibaratnya ya Solah itu pengen membuat pesantren yang tidak gitu-gitu aja ya. Yang berbeda. Ada nilai plusnya lah ya. Terus bedanya dengan sekolah-sekolah kayak Insan Cendekia, Umar. Iya. Nah, kalau sekolah-sekolah itu, pesantren seperti itu mengajarkan ilmu agama, ilmu tuh tapi nggak dicari titik temunya, tidak dicari interaksinya. Jadi ya ajarin tentang pengetahuan agama umum. Kita di sini bedanya kita mencari interaksinya, cari titik temunya. Ya. Dan interaksi, tentunya ada titik temunya ya Ustaz ya. Iya, ada titik temunya. Jadi ibarat kalau sains itu bertentangan dengan Al-Quran hadis, itu nggak kita pakai. Kita ajarkan, cuma tidak kita gunakan, kita sampaikan anak ini tuh keliru, ini tuh tidak sesuai. Misalnya ada teori kekekalan massa, kekekalan energi, bahwa materi itu
tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, berarti kan kekal. Kekal, betul. Kan ini mesti melanggar Hukum kekekalan Allah. kekekalan Kan? Allah. Nah ini kita sampaikan ini tuh sesuai. Ya, energi atau bisa dimusnahkan, bisa diciptakan. Betul. Dia hanya Allah lah yang tidak bisa diciptakan, yang tidak diciptakan, yang tidak ada akhir, tidak ada akhirnya itu. Betul. Dan juga beliau melihat orang Muslim itu yang memperoleh hadiah-hadiah Nobel yang sebagai prestasi tertinggi dalam sains itu kan rata-rata bukan orang Islam. Betul. Baru 4 orang Islam saja yang memperoleh Nobel. Selama Profesor Abdul Salam dari Pakistan, kemudian Profesor Aziz Sankar, kemudian Miriam Mirzakani, kemudian satu lagi ada 4, satu lagi siapa namanya yang mendapat Nobel ya. Banyak kan non Muslim. Mungkin orang Jepang juga, Yahudi kan Yahudi. Betul. Itunya. Jadi ini sebagai kegelisahan beliau, beliau mendirikan Transcend. Itu. Dan di sini memang kita fokusnya santri membahas sains, tapi basic epistemologinya dari Al-Quran dan Hadis. Dengan visi misinya, visinya itu melahirkan generasi yang memegang teguh Al-Quran, mencintai dan mengembangkan sains, memiliki kedalaman filosofis serta keluhuran akhlak. Jadi 4 poin itu. Memegang teguh Al-Quran, mencintai dan mengembangkan sains, memiliki dalam filosofis dan keluhuran akhlak. Sebagai visi misi kita. Visi misi. Ya itu. Terus mohon izin Ustadz, tentunya kan tidak mungkin santri yang mondok dan sekaligus sekolah di SMA Transcend ini akan berkualitas jikalau kurikulumnya yang tadi yang Ustadz bilang ingin menyatukan antara ayat-ayat dalam Al-Quran ya dengan ilmu pengetahuan gitu. Kira-kira sekilas tentang kurikulumnya seperti apa Ustadz? Jadi kurikulum kita sini ada 3 kurikulum nasional yang kita pakai, kemudian kurikulum pesantren, khusus itu dan kurikulum ayat-ayat semesta. Ini kita pakai 3 kurikulum ini sebagai ciri khas SMA Transcend. Kalau kurikulum nasional ya seperti biasa. Betul. Seperti SMA pada umumnya, betul. Kurikulum pesantrennya ada pelajaran Nahwu Shoroh, pelajaran baca kitab, Masya Allah. Ada. Nah, yang beda nih ya ini. Ini sebagai interaksi antara kurikulum nasional dengan kurikulum pesantren ini. Ada namanya kurikulum semesta. Jadi di sini kurikulum yang tidak ada di sekolah lain. Pelajaran-pelajaran itu pelajaran-pelajaran yang memang kekhasan Transcend, seperti pelajaran falak. Kalau mungkin di pesantren ada, tapi di sekolah kan seperti ini semua tidak ada. Kemudian dari pelajaran Al-Quran dan sains ini yang mencoba untuk dikolaborasikan, satukan gitu ya, menggabungkan bahasanya, mengislamisasikan. Jadi bahwasanya ilmu tadi itu ya, sains yang udah ada itu ternyata di Al-Quran sudah disebutkan. Betul. Tinggal kita banyak-banyak membaca, bertafakur, meriset dari ayat tersebut sehingga bisa menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia. Betul. Kemudian ada lagi astrofisika, kemudian ada lagi filsafat. Filsafat hanya logika berpikirnya, mereka tuh berpikirnya biar sistematis dan bertahap. Itu kurikulum yang tidak ada yang fungsinya untuk menjembatani antara kurikulum nasional dan kurikulum pesantren. Gitu. Tentunya Ustadz, walaupun mungkin kurikulumnya bagus, visi misinya bagus, tentunya pengajarnya pun juga yang terutama pengajar-pengajar yang ipteknya itu juga memang yang berkualifikasi ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Jadi kita ini karena penggagasnya Prof. Agus Purwanto, jadi kita dibina oleh beliau. Masya Allah. Jadi beliau setiap seminggu sekali, sebulan sekali itu kesini untuk memberikan bimbingan, TOT kepada guru, kepada santri, memberikan stadium general, kuliah umum, kepada anak-anak di sini. Kita dipantau terus. Jadi biar gini tidak melenceng dari tujuan utama. Gitu. Jadi bagus selalu itu. Masih memantau ya? Ya. Masya Allah. Kita nggak sembarangan. Guru
Udah dididik, dibina, TOT istilahnya training of trainer, anak juga di kuliah umum. Masya Allah. Dan saya Ustadz, alhamdulillah sudah banyak dijelaskan ya tentang SMA Transcend ya. Tentunya kita semua sebagai alumni selalu mendoakan Ustadz Umbaran dan seluruhnya ya pengajar yang ada di sini selalu diberikan kesehatan, tentunya juga keberkahan, dan tentunya kami berharap SMA Transcend ini akan bisa menghasilkan ya istilahnya santri-santriwati yang memang sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama ya Ustadz ya. Selain punya kemampuan secara intelektual pengetahuan iptek ya, tetapi secara iman keagamaan juga punya, sehingga harapan tadi tuh saya jadi tertarik bisa menyatukan antara ilmu pengetahuan dengan ayat-ayat kauniyah ya Ustaz ya. Dokter tapi kan waktunya sholat, waktunya puasa ya puasa, waktunya zakat ya zakat ya gitu. Insyaallah. Satu silaturahim ya gitu. Nun saya Ustaz, kira-kira ada yang disampaikan kepada seluruh alumni Tebireng dimanapun berada? Nun saya Ustaz. Jadi kepada seluruh alumni yang ada di luar sana, mohon doanya, mohon dukungannya kepada kami semua di sini, khususnya di SMA Transcend Tebireng dan di Pesantren Sains Tebireng, agar kami diberikan kekuatan, diberikan kelancaran dalam membimbing dan mendidik para santri sehingga mereka bisa melalui proses studinya, proses thalabul ilminya sampai selesai, dan cita-cita mereka dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti banyak alumni yang menaruh putra-putrinya di SMA Sains Tebireng ini. Tapi memang di sini agak berat. Ya, nggak apa-apa. Agak berat. Ya, memang. Jadi syaratnya itu memang IQ-nya harus minimal 110. Siap. Amin. Soalnya beberapa awal-awal tuh masuk itu seleksinya agak kendor, agak kurang itu, ternyata mereka di tengah jalan putus. Karena nggak mampu, berat. Insyaallah. Berat. Amin. Jadi harus kemampuan Al-Qur'annya harus betul-betul sudah minimal baik. Kemudian pengetahuan apa namanya? pelajaran sekolah umumnya itu minimal dapat nilai 70 gitu. Artinya minimal 110. Amin. Ya Allah. Nanti insyaallah diterima di sini. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Ya, begitu Ustadz Umbaran dan seluruh alumni Tebireng dimanapun berada. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa berkesempatan bersilaturahmi ke Ustadz Umbaran seperti tadi yang kami sampaikan. Nah, tentunya kepada seluruh alumni Tebireng dimanapun berada, mari kita selalu galakan tali silaturahmi dimanapun berada. Tujuannya tidak lain tidak bukan dengan silaturahmi, maka kita akan mendapatkan keberkahan ya Ustaz ya. Memanjangkan umur dan rezeki juga. Amin. Oke, demikian ya kepada seluruhnya. Terima kasih dari saya Soleh dan beliau Ustadz Umbaran ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.